Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang update artikel untuk SEO ya. Jadi standarnya bagaimana dan juga apa saja yang harus diperbaiki ketika update artikel. Nah, ini adalah bagian dari materi semantik SEO yang saya sudah bahas ya. Yang ini khusus untuk yang itu ya, bahas tentang update secara berkala ya. Jadi ada bikin artikel berkala dan update secara berkala. Ya, ini adalah bagian dari semantik SEO dari bagian membuat artikel berkualitas. Ya, mungkin itu aja ya. Kemudian langsung saja kita bahas ke materinya. Nah, standar minimal untuk update artikel itu adalah 30% dari artikel ya. Jadi Anda bisa mengupdate 30% dari artikel. Entah itu dengan cara memindah menambahkan informasi ataupun dengan cara memperbaiki informasi yang sudah ada sebelumnya atau merubah dan juga menambah ya, menghapus, menambah, merubah seperti itu ya. 30% dari artikel. Dan juga bisa memindah juga kalau misalkan susunan dari artikelnya, informasinya itu kurang pas, Anda bisa rubah juga. Dan untuk standar ini adalah 6 bulan sekali. Sebenarnya setiap niche itu beda-beda ya. Ada niche yang butuh setiap hari diupdate, ada niche yang setiap bulan dan lain-lain ya. Tapi untuk biasanya standarnya adalah 6 bulan sekali. Tapi kalau misalkan untuk artikel-artikel yang harian, misalkan katakanlah seperti harga cabai ya kan, harga cabai itu harus diupdate setiap hari ya. Seperti itu ya, itu standar minimal untuk update-nya. Kemudian fungsinya update artikel SEO itu adalah meningkatkan freshness dari artikel. Nah, jadi di Google itu selalu crawling artikel Anda berulang kali ya, yaitu ada menggunakan refresh scroll, ya kan? Fungsinya adalah untuk mengecek kembali freshness dari artikel Anda, kemudian mengecek kembali informasi yang ada di dalamnya itu apa, kemudian apa yang relevansinya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian untuk topik-topik yang butuh freshness itu penting ya untuk update artikel SEO. Seperti harga, promo, gadget terbaik itu adalah topik-topiknya harus wajib lebih sering diupdate. Untuk topik-topik yang evergreen ya, itu juga sebenarnya harus diupdate juga ya. Dan minimal ya tadi 6 bulan sekali lah ya kan. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika mengupdate artikel SEO? Yang pertama adalah untuk memperbaiki UX-nya ya, atau user experience ya. Anda bisa perbaiki artikelnya agar lebih mudah untuk di skimming ya. Headingnya kalau misalkan ada kurang tepat bisa diperbaiki ya kan. Gambarnya perbaiki juga kalau misalkan ada gambar yang kurang jelas atau mungkin gambarnya itu sudah nggak relevan atau mungkin ada yang lebih bagus, Anda bisa kasih gambar baru ya kan. Atau gambarnya kurang lengkap ya kan. Kemudian Anda juga bisa memperbaiki kalimat-kalimat yang ambigu ya, karena kalimat-kalimat ambigu itu agak susah dicerna oleh pembaca ya. Jadi pastikan user experience atau pembaca itu ketika membaca itu benar-benar nyaman gitu kan. Kemudian Anda juga bisa cek engagement artikel terkait ya. Jadi artikel yang Anda update itu Anda cek engagementnya ya, seperti dwell time-nya itu berapa lama sih orang membaca di situ, kemudian mereka itu baca cuma bagian atas atau sampai bawah gitu kan. Terus kemudian bagian mana yang dibaca gitu kan. Nah, untuk cek engagement Anda bisa menggunakan analytics atau user hit ya. Seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah Anda bisa menambahkan internal link di artikel tersebut, yaitu internal link yang berupa solusi untuk konsumen ya. Jadi biasanya kan di artikel itu ada bahas sesuatu, misalkan masalah apa itu kan, dia butuh solusi ya, Anda bisa sertakan internal link untuk artikel yang lain ya, yang mungkin 6 bulan terakhir itu sudah ada buat ya kan, kemudian Anda bisa sertakan link tersebut di artikel tersebut ya. Itu ya, jadi tujuan utama adalah ini ya, yang harus dilakukan adalah memperbaiki UX atau user experience. Yang selanjutnya adalah yang harus dilakukan adalah naikin relevansi artikel ya. Jadi dengan menambahkan 30 artikel itu kita harus menambahkan menghapus atribut yang tidak relevan. Jadi atribut-atribut kalau misalkan dulu Anda menulis itu ada atribut-atribut atau mungkin informasi yang kurang relevan, Anda bisa hapus dan juga Anda gantikan dengan informasi baru yang lebih relevan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi dari artikel Anda. Yang kemudian kalau misalkan relevansinya Anda itu lebih bagus daripada kompetitor Anda, kemungkinan Anda bisa mendapatkan mendapatkan ranking yang lebih tinggi. Kemudian Anda juga bisa memperbaiki kalimat ambigu ya, karena kalimat ambigu itu bisa mengurangi relevansi artikel ya, kalau misalkan Google salah bacanya gitu kan, salah ekstraknya seperti itu. Kemudian Anda juga harus bisa memperbaiki topik utama per paragraf. Kalau misalkan setiap paragraf itu cek juga topik utamanya apa gitu kan, kemudian informasi tentang apa.
Kalau misalkan kurang pas atau kurang bagus, Anda bisa perbaiki ya. Dan juga Anda juga bisa menaikkan relevansi artikel dengan menginternal-linkkan link terkait ya. Misalkan Anda ada artikel baru ya, Anda linkkan dari artikel tersebut ya untuk menaikkan relevansi. Kalau ini masih ada hubungannya dengan ini seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah tugasnya ketika mengupdate artikel adalah menaikin penghasilan ya, naikin cuan ya. Anda cek juga konversi ya, artikel tersebut konversinya bagus atau enggak gitu kan. Kenapa kok konversinya nggak bagus? Anda bisa cek bisa cek itu engagementnya ya, misalkan user hit atau analytics. Oh ini karena kenapa nggak tinggi konversinya? Oh karena ini gitu kan. Anda bisa memperbaiki conversion rate optimization Anda atau CRO Anda. Kalau misalkan jika ada yang kurang, misalkan call to action-nya kurang bagus, Anda bisa perbaiki call to action-nya. Kalau misalkan masih kurang bagus lagi, Anda juga bisa menambahkan bridging atau mungkin bridging itu pembukaan ya untuk mengarahkan orang mengklik call to action Anda. Seperti itu ya. Ya, mungkin itu aja untuk update artikel SEO ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanyakan di komentar. Dan kalau misalkan ada resource, silakan cek di deskripsi ya. Moga-moga sudah ada, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.